Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan saya Christine dari IONS Legal Training di IONS International Education. Hari ini kita akan memberikan informasi mengenai pentingnya hukum bisnis ya, the importance of business law. Jadi di sini nanti secara umum akan diinformasikan apa saja sih sebetulnya yang menjadi pertimbangan kita untuk memiliki bekal ilmu hukum bisnis. Tentunya ini tidak hanya untuk mahasiswa-mahasiswi hukum saja, tidak hanya untuk pelaku atau juga karyawan ataupun siapapun yang diberikan wewenang untuk memberikan kebijakan-kebijakan terkait dengan aturan-aturan ataupun ketika memberikan negosiasi atau mewakili sebuah perusahaan dan melakukan negosiasi atau bahkan mungkin memberikan keputusan. Baik, sebelum ke materi pengenalan mengenai pentingnya hukum bisnis, kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih program yang bisa diberikan di IONS Legal Training ya. Kita langsung aja bareng-bareng lihat di tahun 2022 ini untuk program pelatihan atau legal training di IONS International Education itu antara lain pilihan program yang secara besarnya, garis-garis besarnya yang pertama ada hukum ketenagakerjaan, kemudian ada hukum perusahaan, kemudian ada hak kekayaan intelektual, dan juga ada e-commerce, kemudian ada hukum kepahilitan, dan tentunya yang kita tambahkan di 2022 ini adalah kita bikin spesifik mengenai teknik pembuatan kontrak. Jadi nanti khusus untuk latihan atau praktis untuk membuat pembuatan kontrak ya. Nah, untuk 2022 itu jadwal trainingnya yang terdekat adalah di tanggal ini ya, 26 untuk yang bulan Februari ini ya. Kemudian selanjutnya ada di bulan Maret kita adakan 4 kali, April juga kita adakan 4 kali, silakan nanti bisa pilih waktunya, tanggal-tanggalnya. Mei juga kita adakan 4 kali, Juni juga kita adakan 4 kali, Juli kita adakan 3 kali, Agustus kita adakan 4 kali. Untuk jadwalnya seperti yang tertera di layar ya, dari September, kemudian lanjutannya September, kita adakan 4 kali juga, Oktober 3 kali, November 3 kali, Desember kita adakan 2 kali. Namun apabila teman-teman atau para perusahaan yang ingin atau masing-masing kebutuhan-kebutuhan dari perusahaan itu ingin dijadwal di luar ini sangat bisa sekali, dan misalnya ada hal-hal yang dibutuhkan selain program yang tertera di e-brosur ini sangat bisa untuk di request. Misalnya nanti spesifik kepada kebutuhan hukum di salah satu perusahaan teman-teman atau rekan-rekan ya. Baik, itu informasi yang tidak akan saya lewatkan. Setiap IONS Legal Training saya akan selalu menginformasikan, mereminder, mengingatkan pilihan-pilihan pelatihan hukum yang kami sediakan. Ya. Baik, sekarang kita langsung lanjut saja ke bagian materi pentingnya hukum bisnis secara umum ya. Jadi tentunya tidak berat. Ini hanya semacam pengantar saja. Kita langsung ke halaman bahasan saja, the importance of business law. Langsung ke halaman yang slide kedua ya. Baik, di sini kita perlu tahu dulu secara umum ya, dan secara mudahnya tujuan dan fungsi hukum bisnis itu apa sih sebetulnya? Yaitu pertama tentunya harus ada ketertiban yang terjaga ya. Kemudian adanya pelindungan hak dan kebebasan. Pelindungan hak dan kebebasan artinya kebebasan yang sesuai dengan aturan atau kesepakatan yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian harus adanya standar atau penetapan standar. Selain itu, apabila ada perselisihan yang timbul ke depannya,
itu juga sudah perlu atau sudah diantisipasi untuk penyelesaian perselisihannya. Jadi untuk materi secara umum hari ini yang pertama tujuan dan fungsi hukum, kemudian latar belakang hukum bisnis, kemudian bidang hukum yang sekiranya diperlukan dalam bisnis, gitu ya. Ya, slide berikutnya. Tujuan dan fungsi hukum bisnis tentunya perlu kita jaga adanya sebuah ketertiban. Bayangkan jika dalam hidup kita tidak ada hal-hal yang ini ya, maksudnya tertib ya. Contohnya paling simpel saja, ketika kita harus mengantri. Nah, itu luar biasa chaotic ya kalau tidak tertib, begitu. Kemudian perlindungan atas hak dan kebebasannya, melindungi hak dan kebebasan. Tentunya penting ya, hak dan kebebasan. Jadi harus terlindungi. Kemudian adanya standar, jadi standar yang harus ditetapkan. Mengapa? Karena ketika kita tidak menetapkan standar atau minimum yang dibutuhkan atau diperlukan dalam segala hal sebetulnya ya, bukan hal yang aneh ketika kita menetapkan standar tersebut. Jadi seperti persyaratan minimum lah gitu ya. Kemudian penyelesaian perselisihannya itu juga penting. Nah, nomor 1 ini kemudian dijabarkan di poin kedua dan ketiga. Dalam menetapkan standar itu mengidentifikasi jenis perilaku apa yang diterima dan tidak diterima masyarakat. Jadi kemudian dibedakan standar tersebut, perilaku ya, diidentifikasi jenis perilakunya. Jadi dikotakkan ya bahasa mudanya, dipisahkan. Kemudian poin ketiga, penyelesaian sengketa. Jadi penyelesaian sengketa itu sebetulnya bisa dijalani atau dilakukan baik melalui pengadilan ataupun sengketa alternatif. Nah, melalui pengadilan ya jalur pengadilan. Kalau sengketa alternatif itu bisa melalui mediasi, bisa melalui dan segala macam ya, arbitrase juga, atau bahkan banyak pihak-pihak yang melalui atau menjalani sengketa itu misal dengan musyawarah gitu ya. Lanjutnya mengenai latar belakang hukum bisnis. Latar belakang dari bisnis law itu adalah satu, mencakup aturan dan tentunya undang-undang yang terkait dengan bisnis, terkait dengan perdagangan, terkait dengan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan bisnis dan kalau secara sempitnya perdagangan ya. Di sini mencakup peraturan undang-undang yang terkait dengan bisnis, kemudian ada individu dan keluarga dalam peran mereka baik sebagai pekerja, baik sebagai warga negara, dan juga baik sebagai konsumen. Kemudian latar belakang yang kedua, bisnis mengglobal dan kebijakan masing-masing negara dan pemerintah berbeda. Ini kalau kita bahas mengenai hukum perdagangan internasional ya. Poin kedua ini sangat penting karena sekarang juga tidak transaksi bisnis itu atau jual beli itu tidak membatasi negara atau tidak di satu wilayah atau lingkup saja, tapi sekarang bisa dari mana saja ya. Bisnis mengglobal, kebijakan masing-masing negara dan pemerintahannya berbeda. Jadi kalau hukum bisnis internasional itu misalnya ketentuan dalam membuat kesepakatan kontrak itu kalau di negara kita ini seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya kita kerjasama dengan warga negara yang bukan warga negara Indonesia itu berbeda. Itu yang perlu diketahui dan dipelajari mengenai kaitannya dengan poin kedua itu ya,
hukum perdagangan internasional, global, kebijakan masing-masing negara dan pemerintahannya. Kemudian latar belakang yang ketiga, pentingnya pemilik bisnis, pengusaha, pemilik bisnis, owner, entrepreneur untuk memahami hukum bisnis perdagangan dalam negeri dan juga luar negeri. Kemudian yang tidak bisa kita pungkiri ya, latar belakang hukum bisnis sekarang itu harus menavigasi efek teknologi modern ya. Itu ya, sudah menjadi latar belakang hukum bisnis zaman sekarang ya, yang sekarang ini. Efek dari teknologi modern itu harus dimasukkan di latar belakang hukum bisnis. Jadi aturan dan undang-undang terkait dengan bisnis individu dan keluarga, dan mereka sekaligus berperan sebagai baik pekerja, warga negara, dan tentunya konsumen. Kemudian apabila melakukan hukum perdagangan internasional, itu perlu mengetahui kebijakan masing-masing negara, tempat warga negara kita bekerja sama tersebut, dan juga kebijakan pemerintahan negaranya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pemilik bisnis itu juga harus memahami hukum bisnis berdampak pada perdagangan yang ada di dalam negeri, di Indonesia, dan juga di luar negeri atau di luar Indonesia. Kemudian hukum bisnis baru harus menavigasi efek teknologi modern. Itu ya latar belakang hukum bisnis. Baik, selanjutnya ini yang ketiga. Kalau tadi tujuan dan fungsi hukum bisnis secara umum, kemudian ada latar belakang hukum bisnis secara umum juga, poin-poin pentingnya saja. Nah, kalau ini ada beberapa bidang hukum terbesar yang diperlukan dalam bisnis. Kalau tadi dibilang kenapa penting, fungsinya apa, tujuannya apa, terus latar belakangnya apa. Nah, ini bidang hukum terbesar yang diperlukan dalam bisnis itu apa saja? Yang jelas satu, dasar-dasar hukumnya. Jadi di situ memuat ada etika, ada sistem pengadilan, ada hukum substantifnya, dan hukum acaranya ya. Kemudian selain itu undang-undang kontrak, jadi mencakup kayak seperti penyusunan, penugasan hak, delegasi kerja, kemudian disusun transaksi, ada perjanjiannya, kalau ada pelanggarannya atau prestasi itu juga ada di situ, dan pemilihan atas pelanggaran apabila memang dicantumkan dalam kesepakatan atau perjanjian. Kemudian bidang hukum lain yang diperlukan dalam bisnis adalah tentunya hukum kekayaan intelektual property. Di situ ada trademark, merek ya, merek tuh bisa merek dagang atau merek jasa. Kemudian ada paten, kemudian ada yang lain juga ya, desain industri, kemudian tata letak sirkuit terpadu dan sebagainya. Ya, lanjutnya selain tadi ada dasar-dasar hukum, kemudian ada kontrak ya. Kontrak kalau hukum Indonesia itu mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian slide selanjutnya yang keempat, di sini ada hukum perusahaan, di situ mengatur pembentukan perusahaan. Secara umumnya seperti itu. Tapi sebetulnya hukum perusahaan itu banyak sekali ya kaitannya. Dari pembentukan perusahaan sampai juga nanti operasionalnya dan selanjutnya. Nah, kemudian setelah mengetahui hukum perusahaan, kemudian dasar-dasar hukum, haki, kemudian kontrak, cara penyusunan kontrak, yang tidak kalah penting adalah hukum perpajakan. Kemudian selain hukum perpajakan ada lagi, atau hukum pajak, ada yang lain juga penting, tentunya apa? Hukum persaingan usaha, kemudian ada ketenaga kerjaan, itu jelas. Kemudian hukum lingkungan, dan satu lagi yang tadi masuk dalam latar belakang adalah kaitannya dengan teknologi, di sini adalah hukum komputer ya, atau
Hukum komputer itu sebenarnya bisa banyak hal ya, tidak maksudnya teknologi dan juga mungkin kalau komputer kan tools-nya ya. Kemudian tentunya yang harus diketahui adalah mengenai penyelesaian sengketanya. Jadi penyelesaian sengketa itu bisa dua. Yang pertama bisa melalui jalur pengadilan, yang keduanya adalah bisa melalui jalur alternatif atau penyelesaian sengketa alternatif, gitu ya. Baik, selanjutnya mengenai ruang lingkup hukum bisnis. Kalau tadi beberapa bidang hukum terbesar yang diperlukan dalam bisnis. Kalau tadi saya bisa rangkumkan untuk bidang hukum terbesar tadi, dasar-dasar hukumnya, kemudian kontrak, kemudian hukum keintelektual termasuk trademark, merek dagang atau jasa, dan juga misalnya paten dan sebagainya. Kemudian ada hukum perusahaan, terus kemudian ada hukum pajak, perpajakan. Kemudian yang lainnya yang juga sangat dibutuhkan adalah mengenai persaingan usaha, kemudian adanya pengetahuan mengenai hukum ketenagakerjaan, buruh, kemudian di situ upah, ada upah minimum kota kabupaten. Nah, itu harus biasanya mengacu kepada hukum ketenagakerjaan. Kemudian hukum lingkungan. Hukum lingkungan untuk industri-industri yang kaitannya dengan produksi ya, biasanya itu bahkan yang bukan produksi pun itu biasanya tetap harus mengacu pada ketentuan hukum lingkungan. Kemudian hukum yang kaitannya dengan teknologi informasi dan juga mungkin medianya adalah komputer dengan segala bentuknya ya. Dan tadi penyelesaian sengketa itu ada dua, bisa melalui jalur pengadilan ataupun yang alternatif, bisa melalui mediasi atau bisa melalui arbitrase dan sebagainya. Kita sekarang ke ruang lingkup hukum bisnis yang lebih dijabarkan lebih banyak lagi. Nah, yang pertama tadi sudah kita bahas yang sebelumnya. Nah, di sini antara lainnya apa sih sebenarnya checklistnya gitu ya. Kurang lebih bisa diibaratkan seperti itu. Jadi, satu, kontrak bisnis. Itu perlu tahu. Itu masuk ruang lingkupnya hukum bisnis. Kemudian bentuk-bentuk badan usaha. Bentuk-bentuk badan usaha itu kita harus tahu. Jadi tadi di hukum perusahaan membentuk perusahaan itu bisa dalam bentuk apa? Misalnya PT atau perseroan terbatas. Kemudian misalnya CV atau firma, gitu ya. Itu semua ada di nomor 2 itu ada di materi hukum perusahaan. Kemudian apabila perusahaan tersebut adalah TBK, itu harus tahu tentang perusahaan go public dan juga mungkin misalnya pasar modal. Ya, terus lanjutnya juga ada mengenai penanaman modal dan investasi. Hukum investasi itu punya spesialisasi sendiri ya, itu ada di materi sendiri. Kemudian yang perlu tahu mengenai kepailitan dan juga likuidasi. Kalau di program IONS Legal Training 2022 untuk kepailitan dan kontrak bisnis, bentuk badan usaha, hukum perusahaan itu semua sudah ada ya. Kemudian selain itu merger, konsolidasi, dan akuisisi. Ini sebetulnya masuk di hukum perusahaan. Setelah itu ada perkreditan dan pembiayaan juga. Ada juga mengenai jaminan hutang. Jadi poin-poin yang perlu diketahui ya. Surat-surat berharga, kemudian ketenagakerjaan, kaitannya dengan hukum ketenagakerjaan. Kemudian dengan hak kekayaan intelektual, itu perlu tahu merek-merek dagang, merek jasa, atau sudahkah kita melindungi merek dagang atau merek jasanya, atau sebisa mungkin kita tidak mengambil merek dagang atau merek jasa orang lain ya. Kemudian apa ukurannya di merek itu? Ya itu sudah terdaftar di negara Indonesia gitu ya. Terus bagaimana dengan yang di luar? Ya kalau untuk internasional, karena kita sudah punya kerjasama atau kesepakatan internasional, daftarkan juga secara internasional bisa. Tapi sebelumnya harus terdaftar dulu di negara Indonesia. Itu contohnya ya untuk hak kekayaan intelektual yang merek. Kemudian monopoli dan persaingan usaha itu juga harus menjadi
ilmu yang diketahui oleh para pelaku bisnis atau konsumen. Nah, selanjutnya ada juga perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen itu juga ada regulasinya sendiri, hukum perlindungan konsumen. Nah, kemudian selain itu ada keagenan dan distribusi. Kemudian ada juga asuransi, itu sudah ada diatur di hukum juga. Kemudian tentunya perpajakan, penyelesaian sengketa bisnis, tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya. International business, hukum dagang internasional tadi ya. Peraturannya berbeda di setiap negara dan juga pemerintahannya. Kemudian hukum pengangkutan itu termasuk darat, laut, dan juga udara. Ada juga yang alih teknologi. Ya, alih teknologi itu juga penting karena peraturan itu harus jelas mengenai misalnya kita alih teknologi dari warga negara asing untuk warga negara Indonesia. Itu juga harus jelas. Kemudian hukum perindustrian dan juga kegiatan perusahaan multinasional yang katanya ekspor-impor, aktivitas ekspor-impor, perdagangan ekspor-impor. Selain itu juga ada hukum pertambangan dan juga ada hukum perbankan yang kaitannya dengan properti ya, ada hukum real estate ya. Jadi real estate kan salah satu dari properti, jadi bisa mencakup real estate, mungkin juga perhotelan atau juga mungkin mall seperti itu ya. Hukum perdagangan internasional dan juga yang terakhir di sini listnya adalah hukum tindak pidana pencucian uang. Itu ya, ruang lingkupnya kalau misalnya dijabarkan. Tapi sebetulnya masih ada yang lainnya juga. Gitu. Oke, mungkin saya ulang lagi dari slide yang pertama mengenai bahasan ya, mungkin buat teman-teman yang baru join. Jadi tadi kita sudah bahas 3 hal materi hari ini yang besar. Jadi pengantar untuk hukum bisnis itu kita bisa kembali ke slide yang bahasan. Bisa dikembalikan ya, mundur dulu. Sekali lagi ya, bahasan. Di sini tujuan dan fungsinya, kemudian latar belakangnya, dan juga bidang hukum yang diperlukan dalam bisnis. Kenapa hukum bisnis itu penting? Tapi sebelum kita tahu mengapa hukum bisnis itu penting, kita juga harus tahu tujuan dan fungsinya, latar belakangnya, dan juga bidang yang diperlukan dalam bisnis tersebut. Nah, tujuan dan fungsi hukum di slide selanjutnya. Ini tadi ya sudah terbahas, tujuan dan fungsi hukum itu tentunya yang dibutuhkan adalah ketertiban yang terjaga. Ya, itu sangat penting. Kemudian perlindungan atas hak dan kebebasan. Namun kebebasan yang menurut peraturan perundang-undangan ya. Kemudian mengenai standar yang harus ditetapkan, memiliki standar, dan kemudian standar yang dimiliki itu harus ditetapkan. Kemudian menyelesaikan perselisihan. Nah, dari poin 1 ini, yang angka 1 itu kemudian dijabarkan di 2 bahwa angka 2 menetapkan standar mengidentifikasi jenis perilaku apa jadi jenis perilaku yang diterima dan yang tidak diterima masyarakat. Jadi dipisahkan pengertiannya, dibedakan. Kemudian yang terakhir kaitannya dengan penyelesaian sengketa itu bisa melalui pengadilan atau yang tadi saya sampaikan sengketa yang alternatif. Ya, slide selanjutnya. Mengenai latar belakangnya itu apa saja? Itu mencakup peraturan dan undang-undang yang terkait dengan bisnis, individu, dan keluarga yang dalam peran mereka, jadi mereka sekaligus sebagai pekerja, warga negara, dan juga konsumen. Kemudian apabila di aktivitas hukum perdagangan internasional itu bisnis mengglobal dan kebijakan masing-masing negara dan pemerintah berbeda itu tadi ya. Kemudian pentingnya pemilik bisnis untuk memahami hukum bisnis berdampak pada perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Kemudian yang keempat, hukum bisnis itu yang baru tentunya harus menavigasi efek dari teknologi modern. Nah, kemudian di slide selanjutnya beberapa bidang hukum terbesar yang diperlukan dalam bisnis. Di slide selanjutnya,
itu ada dasar-dasar hukum, termasuk apa? Etika, struktur sistem pengadilannya, kemudian hukum substantif dan hukum acara, gitu ya. Kemudian kontrak mencakup penyusunannya, penugasan hak, delegasi kerja, kemudian ada transaksi, kemudian ada perjanjian, ada misalnya terjadi pelanggaran, kemudian pemulihan atas pelanggaran tersebut, itu semua diatur berdasarkan kesepakatan para pihaknya. Kemudian yang ketiga, hukum kekayaan intelektual, termasuk merek dagang, jasa, paten, tata letak sirkuit terpadu, desain industri, dan sebagainya ya. Hak cipta. Kemudian yang poin selanjutnya, bidang hukum terbesar itu selain tadi ada dasar hukum, kemudian kontrak dan hak kekayaan intelektual, ada namanya hukum perusahaan. Kemudian di slide selanjutnya, itu ada hukum pajak dan bidang hukum lain. Bidang hukum lain yang terbesar itu adalah persaingan usaha, hukum tenaga kerjaan, hukum lingkungan, hukum komputer ya atau teknologi informasi tadi, penyelesaian sengketa. Jadi sebenarnya sama ya dari atas ke bawah, hanya repetitif aja ya, pengulangan aja. Nah kemudian tadi yang terbesar, ruang lingkupnya kemudian dijabarkan menjadi apa saja, kurang lebihnya listnya adalah kontrak bisnis, bentuk badan usaha, jadi harus tahu apakah itu PT atau CV atau firma, kemudian perusahaan go public dan juga pasar modal, penanaman modal atau investasi, kemudian perlu tahu mengenai kepailitan dan likuidasi, merger, konsolidasi, dan akuisisi yang masuk di bagian hukum perusahaan di slide selanjutnya itu ya. Kemudian ada perkreditan dan pembiayaan, kemudian ada jaminan hutang, surat-surat berharga, tentunya ketenaga kerjaan, dan juga hak kekayaan intelektual, ada monopoli dan persaingan usaha, dan juga aturan mengenai perlindungan konsumen. Ini juga perlu diketahui, misalnya kita adalah pelaku usaha yang kaitan dengan produk itu harus tahu mengenai perlindungan konsumen. Kemudian keagenan dan distribusi, asuransi ya, karena hampir semua itu transaksi jual beli itu biasanya mencantumkan asuransi ya, tidak hanya asuransi jiwa saja, tapi di barang itu juga ada asuransi. Kemudian ada perpajakan, tentunya penyelesaian sengketa bisnis yang tadi bisa melalui jalur pengadilan atau alternatif. International bisnis, ini yang perlu diketahui bahwa setiap negara itu memiliki regulasi sendiri dan pemerintahan atau aturan-aturan yang berbeda di antara para pihaknya apabila itu berbeda negara. Kemudian ada hukum pengangkutan baik darat, laut, udara, dan juga alih teknologi yang dibutuhkan misalnya dari luar negeri ke negara kita misalnya gitu ya. Itu perlu diatur juga secara jelas hak dan kewajibannya apa yang dibutuhkan untuk saling memenuhi antar dua belah pihak ya, gitu. Jadi tidak berat sebelah. Kemudian itu contoh dari ahli teknologi salah satunya. Kemudian ada hukum perindustrian, kemudian ada hukum kegiatan perusahaan multinasional, misalnya itu ekspor impor. Ada hukum pertambangan, ada hukum perbankan, ada hukum real estate atau hukum properti ya. Real estate tadi tidak hanya real estate saja, tapi mungkin bisa ke properti yang lain ya. Mall atau bangunan yang lain kaitannya dengan properti itu. Kemudian hukum perdagangan internasional dan yang perlu diketahui juga adalah hukum tindak pidana pencucian uang. Ya, slide selanjutnya itu adalah referensinya. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan untuk informasi kesempatan kali ini, misalnya buat teman-teman yang kepingin tahu lebih lanjut mengenai pentingnya hukum bisnis, sebetulnya banyak sekali ya. Tadi di ruang lingkup satu saja, misalnya satu poin saja itu bahasan mengenai kontrak itu sudah luar biasa banyak. Jadi memang luas sekali cakupannya dan di setiap industri ada hal baru, biasanya akan menambah juga ruang lingkupnya. Jadi seperti itu. Jadi semakin banyak.
Nah, hanya tinggal kebutuhan-kebutuhan yang penting mana dulu ya, karena hukum bisnis itu luas sekali dan banyak sekali cakupannya. Ya. Ya, mungkin itu sementara. Misalnya ada pertanyaan, mungkin bisa ketik di chatbox kalau memang mau, atau bisa juga nanti langsung datang ke gedung IONS International Education Jalan Tia Simanjuntak 50 untuk lebih tahu lagi mengenai program-program atau pelatihan IONS Legal Training. Itu apa saja sih kira-kira nanti yang didapatkan. Tadi kalau di brosur ada hukum perusahaan, ada hukum ketenagakerjaan, sama teknik pembuatan kontrak, ada e-commerce, ada kepailitan. Nah, itu nanti akan diberikan bekal di situ ya. Dan untuk IONS Legal Training kita tidak hanya memberikan materi-materi kunci saja, tapi kita harus praktek ya. Misalnya teknik pembuatan kontrak, kita harus sudah tahu bentuk-bentuknya, minimal analisa secara sederhana. Kenapa pembuatan kontrak harus ini dengan format yang sudah ada? Kenapa harus masukkan mengenai penyelesaian perselisihan? Mengapa harus dimasukkan mengenai jika terjadi pelanggaran? Itu semua ada alasan-alasan dan juga ada ilmunya seperti itu. Itu contoh kalau kontrak. Baik, saya rasa mungkin sementara itu dulu. Semoga itu bisa membuka atau menambah informasi untuk teman-teman yang memang sekiranya yang mungkin sekarang belum merasakan kebutuhannya, tapi setidaknya sudah ada gambaran sedikit ya, karena disadari atau tidak disadari semuanya yang kaitannya dengan industri usaha itu tidak terlepas dari hukum bisnis sebetulnya. Begitu, saya Christine dari IONS International Education dan juga tim produksi mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu lagi di kesempatan yang lain. Jaga kesehatan dan sehat selalu serta tetap semangat. Sampai jumpa.